Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dividen. Isu utama kebijakan dividen bagi perusahaan adalah perusahaan memiliki 3 alternatif penggunaan laba setelah pajak atau yang biasa disebut dengan EAT yang akan berkorelasi dengan dividen yang akan dibagikan kepada para pemilik modal. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menahan laba tersebut sebagai sumber pendanaan perusahaan di masa yang akan datang atau membagikannya sebagai dividen kepada para pemilik modal. Jika dibagikan, berapa persentasenya? Alternatif lain bagi perusahaan adalah perusahaan akan menggunakan laba tersebut untuk berinvestasi pada proyek atau investasi baru, atau yang biasa disebut dengan reinvestment. Tindakan ini akan menimbulkan biaya ekuitas yang merupakan kompensasi bagi pemilik modal. Sedangkan bagi investor, kebijakan dividen yang akan diambil oleh perusahaan sangat mempengaruhi ekspektasi dan interpretasi terhadap kinerja perusahaan. Investor akan menganalisis berapa persen laba yang dibagikan sebagai dividen. Namun, sebagian besar investor menginginkan arus dividen yang berkelanjutan dari perusahaan, sehingga tren yang konsisten dalam dividen payout ratio biasanya lebih penting daripada tinggi rendahnya rasio tersebut. Keputusan berinvestasi selalu memperhatikan antara return dan risk yang akan dihadapi oleh investor. Penggunaan dana eksternal yang berupa penerbitan saham baru ataupun pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan. Namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan capital working yang dimiliki. Bagi investor, hal ini akan sangat menguntungkan karena akan meningkatkan dividen yang diperoleh dan menurunkan laba yang ditahan. Selain itu, penggunaan dana eksternal akan mempengaruhi tax return dari perusahaan. Sedangkan penggunaan dana internal yang digunakan oleh perusahaan akan menimbulkan biaya ekuitas. Bagi perusahaan, hal ini akan membatasi capital working yang dimiliki atau yang digunakan. Apabila investor tidak mau melakukan reinvestment atau penambahan modal kembali, maka saldo laba ditahan yang akan digunakan. Hal ini akan berakibat terhadap rendahnya dividen yang dibagikan dan tingginya laba yang akan ditahan. Manajemen harus mampu mengoptimalkan komposisi penggunaan sumber dana tersebut atau yang disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC. Karena hal ini akan menjadi indikator yang digunakan investor untuk mengukur performa manajerial perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal berusaha menetapkan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang guna memaksimumkan harga saham perusahaan. Ada beberapa teori yang mendasari kebijakan dividen. Di antaranya yaitu teori dividen tidak relevan atau irrelevancy teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller atau yang dikenal dengan MM. Teori ini menyatakan bahwa dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham dan nilai perusahaan di mata investor. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh cara perusahaan mengelola aset yang dimiliki dan meminimalisir risiko-risiko bisnis yang dihadapi agar menghasilkan laba yang diinginkan. Teori ini didasarkan oleh beberapa asumsi yang tidak relevan. Di antaranya, seluruh pasar merupakan pasar sempurna yang memiliki bentuk efisiensi kuat atau strong firm efficiency. Teori ini juga beranggapan bahwa semua investor bersifat rasional, sehingga tidak ada investor yang mampu mempengaruhi harga saham, serta tidak adanya biaya emisi atau pajak yang dikenakan pada transaksi saham. MM juga meyakini bahwa pemegang saham akan melakukan reinvestment atas dividen yang diterima, sehingga kenaikan dividen tidak akan mereduksi resiko perusahaan dan hanya mentransfer resiko. Dalam pasar yang sesungguhnya, teori ini akan sulit dicapai karena akan selalu ada agensi teori antara pemilik modal dan manajemen perusahaan, serta timbulnya biaya emisi dari transaksi maupun adanya pajak yang dikenakan terhadap laba atau dividen. Teori selanjutnya adalah teori dividen yang relevan atau the bird in the hand yang dikemukakan oleh Gordon dan Littner. Mengacu pada penamaan teori ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa investor berpendapat jika satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung yang ada di udara. Artinya,
Investor lebih menyukai dividen yang memiliki nilai pasti dan risiko kecil dibandingkan dengan capital gain yang diperoleh dari fluktuasi harga saham dan memiliki risiko besar. Teori ini beranggapan bahwa interpretasi kinerja dan nilai perusahaan dicerminkan melalui pembagian dividen bagi pemegang saham. Apabila perusahaan membayarkan dividen yang lebih tinggi, maka nilai perusahaan dan harga saham perusahaan akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Di sisi lain, investor juga harus membayar pajak yang lebih tinggi bagi peningkatan dividen yang diperoleh. Hal ini hampir menyerupai dengan kondisi pasar sesungguhnya yang dialami oleh investor. Teori ini dikuatkan oleh teori hipotesis sinyal dividen atau dividend signaling theory yang dikemukakan oleh Bhattacharya. Teori ini menjelaskan bahwa pembagian dividen merupakan sinyal bagi investor yang mencerminkan kinerja manajemen dan menjadi indikator kesehatan perusahaan. Dividen merupakan problem solver bagi agensi teori yang terjadi dan refleksi dari kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Teori keempat adalah teori perbedaan pajak atau tax differential theory yang menyatakan bahwa investor memilih menerima keuntungan dalam bentuk capital gain yang memiliki pajak lebih kecil dibandingkan dengan menerima keuntungan berupa dividen yang memiliki pajak lebih besar atau lebih tinggi. Selain itu, investor menginginkan agar manajemen menahan laba dan melakukan reinvestment terhadap laba ditahan tersebut yang akan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Hal ini didasari asumsi bahwa pertumbuhan laba perusahaan dinilai bisa menaikkan harga saham yang menghasilkan profit bagi investor, sehingga mampu mengkompensasi tarif pajak yang harus dibayarkan pada dividen. Pajak yang harus dibayarkan pada capital gain dapat ditunda hingga saham yang dimiliki dapat terjual di masa yang akan datang. Bagi investor, penundaan ini sejalan dengan time value of money pada investasi. Dan jika investor meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak wajib membayar pajak yang dikenakan terhadap dividen yang didapat. Teori terakhir adalah teori efek pelanggan atau clientele effect theory yang berasumsi bahwa pemegang saham atau clientele terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki preferensi dan tujuan investasi yang berbeda-beda. Kelompok konservatif yang membutuhkan penghasilan lebih menginginkan adanya fixed income dalam bentuk dividen yang dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan kelompok agresif yang tidak terlalu mementingkan penghasilan lebih menyukai jika laba ditahan dan digunakan untuk ekspansi maupun diversifikasi. Dividen yang diberikan bukan merupakan tujuan utama mereka dalam berinvestasi. Sedangkan kelompok lain, yaitu kelompok moderat, lebih memilih memperoleh keuntungan berupa capital gain karena pertimbangan pajaknya. Pengambilan kebijakan dividen oleh perusahaan akan menimbulkan pro kontra di antara kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, manajemen dapat mengganti kebijakan dividen yang akan diambil untuk menarik kelompok investor yang diinginkan dan mengignoring kelompok lainnya. Namun ada dua hal yang menjadi concern bagi manajemen, yaitu biaya emisi dan biaya pajak yang harus ditanggung atau yang akan dikenakan. Pada prakteknya, perusahaan cenderung membagi dividen dalam jumlah stabil atau meningkat secara teratur, sehingga investor dapat membaca tren pada dividen. Kebijakan dividen yang diambil lebih mengacu pada sustainable pembayaran dan bukan pada dividend payout ratio atau DPR-nya. Perusahaan akan meningkatkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka yakin dapat mempertahankan dividen di masa yang akan datang. Sekian materi tentang kebijakan dividen. Saya berharap para mahasiswa dapat mengambil intisari dan memanfaatkan materi ini untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.